Baiklah, mari kita pergi. Kita akan menuju ruang pelatihan. Setelah mengatakan itu, Yang Zhentian segera berdiri dan melangkah ke lantai 2. Melihat hal tersebut, Su Jingming dengan cepat mengikutinya dari belakang. Di bawah bimbingan Yang Zhentian, Su Jingming memasuki ruang pelatihan. Ruangan itu sangat luas, lebih dari 100 meter persegi, dengan rak senjata di salah satu sisinya yang dipenuhi beragam jenis senjata. Aku sudah menonton rekaman ujian masuk Universitas Seni Bela Diri. Kekuatan tempurmu memang mengesankan, dan teknik tombakmu telah mencapai tingkat luar biasa. Namun sebelum hal lain, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kemampuan S-Rank milikmu, yaitu Violet Heaven Divine Lightning. Tatapan Yang Zhentian dipenuhi antisipasi saat ia menatap Su Jingming. Kemampuan petir tingkat S, Violet Heaven Divine Lightning. Tanpa ragu sedikit pun, Su Jingming langsung mengaktifkan kemampuannya. Guruh rendah menggemuruh ketika lengkungan listrik menari liar. Petir langit menyelimuti tubuh Su Jingming. Kilatan biru keunguan itu membawa aura purba yang agung dan mendalam. Begitu muncul, seluruh ruang pelatihan langsung dipenuhi tekanan dahsyat yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Inilah kekuatan sejati dari sebuah kemampuan S-Rank. Violet Heaven Divine Lightning. Gumam Yang Zhentian, matanya berbinar penuh rasa kagum menatap kilatan petir biru keunguan yang melingkupi Su Jingming. Meski dirinya juga memiliki kemampuan tipe petir dan telah mencapai tingkat level 7, perbedaan mendasar antara rank A dan rank S benar-benar merupakan jurang yang sulit dijembatani. Jika anak ini bersedia menjalani pelatihan keras, pencapaiannya di masa depan pasti akan menyaingi diriku. Pikirnya dalam hati. Setelah menarik beberapa napas panjang, Yang Zhentian menenangkan diri. Tatapannya tetap terfokus pada Su Jingming, ekspresinya kini serius. Su Jingming, aku tahu alasanmu datang kemari. Dengan kemampuan dan potensimu, menjadi muridku tentu bukan masalah. Namun ada satu hal yang harus kau pahami terlebih dahulu. Aku telah menghabiskan separuh hidupku berkelana ke berbagai penjuru dunia, berteman dengan banyak orang, namun juga menciptakan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau menjadi muridku, cepat atau lambat kau juga akan terseret ke dalam lingkaran itu. Musuh-musuhku bisa saja menjadikanmu target. Karena itu, aku perlu mengetahui apakah kau siap menanggung resiko tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan, Su Jingming menjawab lantang. Aku bersedia, Guru. Ia membungkuk hormat, secara resmi mengakui Yang Zhentian sebagai muridnya. Su Jingming sangat memahami, tak ada satupun pengguna kemampuan tingkat tinggi yang meraih kejayaan tanpa melewati lautan darah dan pertarungan mematikan. Terlebih lagi seseorang seperti Yang Zhentian, terkenal karena ketajaman dan kekuatan membunuhnya. Entah sudah berapa banyak binatang buas maupun musuh tangguh yang pernah ia tebas. Jika ia tak sanggup menanggung resiko sebesar ini, maka bahkan di Universitas Kemampuan Kota Iblis pun, ia tidak akan pernah menemukan guru yang lebih cocok daripada Yang Zhentian. Bagus, suara Yang Zhentian bergema 3 kali, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Mulai datang hari ini, kau resmi menjadi muridku yang ke-32. Seorang pengguna kemampuan S-Rank di seluruh negeri Xia hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Selesai berkata demikian, cincin di jari kanan Yang Zhentian berkilau terang. Seketika, 2 buah buku manual muncul di tangannya. Ini, katanya sambil menyerahkan keduanya, adalah metode tertinggi untuk mengasah kemampuanmu. Dan yang satu lagi, teknik tempur fisik yang kuciptakan sendiri. Su Jingming menerima kedua manual itu dengan kedua tangannya. Hatinya bergetar hebat penuh kegembiraan. Teknik tempur hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang menitik beratkan pada pergerakan, ada juga yang fokus pada seni pedang. Namun dibandingkan keterampilan tempur biasa, teknik-teknik ini amatlah langka. Adapun metode kultivasi kemampuan, tak perlu lagi dijelaskan panjang lebar, karena ini adalah salah satu dari 3 metode tertinggi untuk penyempurnaan kemampuan milik universitas itu sendiri. Sementara teknik penempaan badan Indestructible Thunder Body merupakan karya hidup Yang Zhentian.
Setelah melalui evaluasi ketat baik dari Thunder Martial Hall maupun Violent Beer Martial Hall, teknik tersebut resmi diklasifikasikan sebagai teknik bela diri tingkat S. Suara yang Jentian terdengar tenang dan mantap saat ia melanjutkan penjelasannya. Mendengar penjelasan gurunya, hati Xu Jingming bergetar halus. Ia sama sekali tidak menyangka akan menerima sebuah teknik bela diri tingkat S. Sama halnya dengan peringkat kemampuan, teknik tempur juga memiliki tingkatan tersendiri. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit pula untuk dipelajari. Namun, begitu berhasil dikuasai, kekuatannya sungguh di luar imajinasi. Bagi sebagian besar bela diri tingkat 6, mampu menciptakan teknik tempur peringkat A- saja sudah dianggap luar biasa. Namun, Yang Jentian tidak hanya menciptakan teknik tingkat S, melainkan salah satu yang paling kuat dan paling kompleks, terikat langsung pada misteri tubuh manusia. Tidak dapat dipungkiri, bakat bela dirinya benar-benar menakutkan dan luar biasa. Melihat keterkejutan Xu Jingming, Yang Jentian tersenyum tipis dan berkata, Indestructible Thunder Body adalah teknik yang hanya cocok bagi pengguna kemampuan tipe petir. Teknik ini memiliki 13 tahap. Setiap kali menembus satu tahap, tubuh akan mengalami kelahiran kembali, menanggalkan yang lama dan menempa yang baru. Namun sampai saat ini, aku sendiri hanya mampu melatihnya hingga tahap ke-10. 3 tahap terakhir masih belum pernah dicoba siapapun. Ingatlah juga, Indestructible Thunder Body hanya bisa mulai dikultivasi setelah kau mencapai level 1 sebagai pengguna kemampuan. Untuk saat ini, kau harus berlatih dengan metode Extreme Ability Tempering. Setelah kau menembus level itu, aku akan membantumu membangun fondasi untuk memulai kultivasi Indestructible Thunder Body. Xu Jingming membungkuk dalam-dalam, penuh rasa syukur. Terima kasih guru, aku mengerti. Dalam hatinya, ia tak kuasa menahan desah kagum. Benar adanya, memiliki seorang guru memang membawa perbedaan besar. Jika ia harus bergantung pada dirinya sendiri, mustahil ia bisa merancang jalur pelatihan sedetail ini. Ketika Xu Jingming pergi, mata Yang Jentian berkilat tajam. Indestructible Thunder Body adalah kristalisasi dari seluruh pemahamanku tentang seni bela diri dan kemampuan petir. Jika suatu hari aku gagal melangkah ke puncak sebagai Martial Saint, maka Xu Jingming akan menjadi harapan terbesarku untuk membuktikan nilai teknik ini. Jika ia mampu menyempurnakannya, tubuhnya mungkin benar-benar akan mencapai tingkat keabadian dan ketidakbinasaan. Xu Jingming berpamitan dengan pelayan dengan ramah, lalu menoleh dan melihat Senior Tan yang tampak melamun. Ia pun bertanya dengan sopan, Senior Tan, ada apa? Senior Tan terlihat bingung sejenak, kemudian menjawab, jangan bilang-bilang, lihat pria di ruang tamu tadi, dia adalah Senior Liu, murid Dekan Yang. Aku harus mengalahkan Senior Liu hanya dengan menggunakan 1/10 kekuatan tempurnya untuk memenuhi syarat menjadi murid. Aku khawatir. Itu mustahil bagiku seumur hidup. Setelah menarik nafas, Senior Tan melanjutkan. Ngomong-ngomong, kamu juga gagal kan? Masuk ke sekolah Dekan Yang memang tidak semudah itu. Apakah kamu ingin aku membagikan sedikit pengalamanku? Xu Jingming tersenyum tenang dan menjawab, tidak perlu. Terima kasih Senior. Aku sudah lolos. Mata Senior Tan membelalak. Ia berseru kaget. Kamu benar-benar berhasil. Aku belum pernah mendengar ada mentor setingkat dekan menerima murid sebelum kompetisi mahasiswa baru. Xu Jingming hanya melambaikan tangan sedikit menundukkan kepala sambil berkata, ya, kalau begitu, saya pamit dulu Senior Tan. Senior Tan terdiam, lalu bergumam pelan. Apakah dia putra kepala sekolah? Tapi penampilannya tidak menunjukkan hal itu. Sebenarnya siapa dia? Lebih dari 10 menit kemudian, Xu Jingming kembali ke vilanya dan langsung menuju lantai 2, ke ruang pelatihan pribadinya. Dibandingkan aula pelatihan milik gurunya, ruangan ini lebih kecil, hanya sekitar 80 meter persegi. Namun ruangan itu sudah lebih dari cukup untuk latihan sehari-hari. Duduk bersila di lantai, Xu Jingming membuka buku manual Extreme Ability Tempering Method dan mulai mempelajarinya. Seperti yang kuduga, dari metode tingkat atas, jumlah energi spiritual yang dapat kurasakan jauh lebih besar dibandingkan metode menengah. Gumam Xu Jingming dengan wajah berseri. Sekilas kilatan kebahagiaan melintas di matanya saat ia membuka mata. Fakta bahwa Xu Jingming sudah dapat merasakan energi spiritual menandakan bahwa jalur kultivasinya benar. Langkah selanjutnya jelas. Ia tidak perlu berlatih perlahan tahap demi tahap, melainkan bisa langsung menyalurkan poin untuk menembus batas. Atas perintah batinnya,
sebuah antarmuka sistem berwarna biru pucat muncul dalam kesadarannya. Tanpa sedikit pun keraguan, Xu Jingming mengetuk tanda plus di samping peringkatnya. Sekejap kemudian, energi spiritual dari udara menyerbu deras ke dalam tubuhnya. Mengikuti metode sirkulasi Extreme Ability Tempering, energi itu otomatis mengalir, memperkuat kemampuan fisik sekaligus jiwanya tanpa henti. Hanya setelah ia menghancurkan sebuah penghalang tak kasat mata, arus deras itu akhirnya mereda. Peringkat Awakener, pengguna kemampuan tingkat rendah level 1. Xu Jingming mengepalkan tinjunya. Tubuhnya terasa dipenuhi kekuatan yang kini lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Lebih penting lagi, kemampuannya juga meningkat. Violet Heaven Divine Lightning, serunya. Lengkungan kilat biru keunguan menyambar di sekeliling tubuhnya. Dibanding sebelum terobosan, petir itu jauh lebih besar dengan warna lebih pekat dan mendalam. Jika aku bertemu beruang dari ujian masuk kemarin, aku tidak butuh tombak. Petir ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tak heran, setiap pengguna kemampuan begitu menginginkan metode kultivasi tingkat tinggi. Biasanya, menembus peringkat hanya menambah fisik dan jiwa sekitar 30 hingga 40 poin. Namun kali ini, peningkatan Xu Jingming hampir mencapai 100 poin penuh, perbedaan yang mencengangkan. Terobosan itu hanya menghabiskan 300 poin kemampuan, masih banyak tersisa. Dan ia tahu harus menyimpannya, terutama untuk melatih teknik pertempuran. Seperti Undaring Lightning Body misalnya. Teknik itu bahkan lebih penting daripada metode kultivasi. Kekuatan ofensifnya luar biasa, tetapi harganya adalah pengurasan energi kemampuan yang mengerikan. Xu Jingming tidak tahu berapa lama ia butuh untuk benar-benar menguasainya. Keesokan paginya, setelah merapikan diri, Xu Jingming kembali menemui gurunya, Yang Zentian. Begitu mendengar bahwa muridnya telah menembus menjadi seorang pengguna kemampuan, Yang Zentian tertegun. Begitu cepat? Ujarnya tak percaya. Selama lebih dari 20 tahun mengajar di Universitas Kemampuan Metropolitan, ia telah melihat banyak jenius. Namun, bahkan murid paling berbakat biasanya tetap butuh waktu untuk naik dari Awakener menjadi pengguna kemampuan. Tetapi Xu Jingming dalam waktu kurang dari 24 jam setelah menerima manual sudah berhasil menembus. Xu Jingming hanya tersenyum rendah hati. Mungkin akumulasinya sudah cukup sejak lama jadi tinggal meledak. Tidak ada yang pantas disombongkan. Lagi pula, sekadar membangun dasar Undying Lightning Body saja sudah sangat sulit. Dasar dari teknik itu memang menuntut darah binatang petir sebagai medium pemandu. Dengan digabungkan bersama kemampuan petir pengguna, tubuh akan ditempa memperkuat tulang dan tendon. Kekuatan penting. Tetapi ketahanan Undying Lightning Body di masa depan sepenuhnya bergantung pada kualitas darah petir yang dipakai di awal. Kalau begitu, kata Yang Zentian, hari ini kita akan menempa fondasi tubuh petirmu. Aku sudah menyiapkan darah esensi binatang petir, tingkat tinggi, Storm Giant Bear level 10. Dengan satu gerakan jarinya, cincin penyimpanan Yang Zentian memancarkan cahaya. Darah binatang sekuat ini sulit diperoleh. Awalnya aku hanya menyiapkan darah Storm Bear level 7 yang kubunuh sendiri. Tapi setelah mendengar dari Zhang Xiaokang bahwa kamu hanya berhak mengklaim satu sumber daya peringkat S setiap tahun, aku memutuskan untuk menggabungkan keduanya dan bahkan meminta langsung kepada dekan. Hasilnya, aku mendapatkan sumber daya peringkat S yang jauh lebih berharga. Darah Thunderstorm Dragon level 8. Segera, sebuah botol kaca transparan seukuran 800 ml muncul di tangannya. Cairan merah terang beriak di dalamnya, diselangi kilatan perak yang samar. Menatap darah esensi itu, Xu Jingming merasakan debaran di dadanya. Ia tahu betapa berharganya benda ini. Ia tidak menyangka Yang Zentian dan dekan memberinya perhatian sebesar itu. Dalam hatinya, ia bersumpah. Saat aku benar-benar menjadi kuat, aku akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Yang Zentian tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Lepas jubahmu dan duduk bersila. Xu Jingming menuruti. Ia melepaskan jaketnya,
menampakkan bahu lebar serta otot kencangnya, lalu duduk bersila di lantai. Hampir seketika, ia merasa dingin menjalar ke tulang belakang, diikuti rasa perih menusuk seakan menembus tulangnya ketika Yang Zentian mulai menuangkan darah binatang itu di punggungnya. Bagi seorang pengguna kemampuan tingkat tinggi sepertiku, ritual ini sepele. Tapi bagimu yang masih di level rendah, ini ibarat racun. Hanya menyentuh kulitmu saja sudah cukup menimbulkan rasa terbakar. Jelas Yang Zentian sambil meratakan darah esensi itu dengan hati-hati. 10 menit kemudian botol itu kosong. Punggung Xu Jingming kini bersinar dengan cahaya perak yang terang. Selanjutnya, aku akan menggunakan True Firestorm Lightning untuk membantumu menempa fondasi Undying Lightning Body. Intinya, proses ini menyatukan darah esensi Thunderstorm Dragon ke dalam aliran darahmu. Tetapi, seberapa banyak yang bisa kamu serap itu sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Menghela napas dalam, Yang Zentian lalu mengeluarkan seruan rendah. True Firestorm Lightning! Sekejap, kemudian petir merah menyala, jauh lebih kuat daripada Violet Heaven Divine Lightning milik Xu Jingming, meledak keluar dari tubuh Yang Zentian. Suara guntur menggelegar dan suhu di aula pelatihan melambung tinggi, seolah-olah berubah menjadi tungku gumpar api. Proses ini akan berlangsung sekitar 4-5 hari. Rasa sakitnya akan sangat parah dan kamu harus menggertakkan gigi untuk bertahan. Yang terpenting, kamu tidak boleh pingsan. Jika kesadaranmu hilang, penyerapan darah esensi akan sangat berkurang. Begitu kata-katanya berakhir, petir merah membara itu menyelimuti tubuh Xu Jingming. Setiap kilatan mengandung daya yang cukup untuk melenyapkannya jika salah arah. Namun dengan kendali presisi seorang pengguna kemampuan tingkat 7, Yang Zentian tetap mampu mengendalikannya. Benang demi benang True Firestorm Lightning membawa darah esensi Thunderstorm Dragon masuk ke dalam tubuh Xu Jingming, menempanya habis-habisan, urat, meridian, bahkan ke bagian tulang. Bagi Xu Jingming, penderitaan itu seperti digerogoti puluhan ribu semut yang merayap ke sumsum tulangnya. Meski rasa sakit membakar sampai ke inti, ia tetap menggertakkan gigi, menolak kehilangan kesadaran. Ia hanya diam, bertahan, dan terus menanggungnya. 5 hari kemudian, di villa nomor 23, Paman Fu. Ini sudah hari kelima dan Fu Jingming belum selesai juga, tanya Liu Ming, salah satu murid lain dari Yang Jintian, sambil duduk di sofa dan menoleh pada kepala pelayan di sisinya. Ini sudah kali ketiga ia datang dalam beberapa hari terakhir. Ia bergumam pelan, adik junior ini bertahan lebih lama dari yang kuduga. Dulu aku hanya mampu menahan 2 hari, itu pun hanya menggunakan darah esensi binatang buas tingkat 7 peringkat rendah. Performa junior benar-benar sepadan dengan darah esensi naga petir tingkat 8, apalagi dipadukan dengan kemampuan petir peringkat S. Aku mulai tak sabar menantikan tubuh Immortal Lightning miliknya. Tiba-tiba, sebuah raungan bergema dari dalam villa, mirip pekikan naga buas. Suaranya mengandung wibawa dan keganasan. Hanya mendengarnya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa seolah seekor naga mengerikan mengaum tepat di depan mata. Apakah adik junior akhirnya menyelesaikan fondasinya? Aura itu sama seperti binatang buas puncak tingkat tinggi, membuat bulu kudu merinding. Liu Ming segera bergegas naik ke lantai 2. Begitu memasuki ruang pelatihan, ia langsung dihantam oleh tekanan mengerikan, seakan seekor binatang buas tingkat tinggi sedang menindihnya. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup liar. Lalu ia melihat sumber tekanan itu. Di tengah ruangan, berdiri Xu Jingming. Sosoknya kini sepenuhnya berbeda dari sikap rendah hati dan lembut biasanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura buas dan mendominasi. Matanya yang semula jernih, kini memerah darah. Tubuh bagian atasnya telanjang, otot-otot menegang dengan urat-urat yang menonjol, seolah terpengaruh amukan pemiliknya. Lengkungan petir biru keunguan yang menari di sekitarnya pun tampak liar, berkilat dan berderak tanpa henti. Seluruh ruang pelatihan diliputi cahaya kilat yang menyala-nyala, mengikuti setiap tarikan napasnya. Tatapan Xu Jingming mengarah pada Liu Ming, layaknya predator yang mengintai mangsanya. Dalam sekejap, ia melesat maju dengan kecepatan mengerikan, menyerang tanpa peringatan. Liu Ming sama sekali tak siap. Xu Jingming, sadarlah, suara lantang Yang Jintian menggema. Gerakan Xu Jingming terhenti. Kepalanya terasa sakit berdenyut dan ia menoleh pada gurunya. Sifu, apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku merasa dorongan kuat untuk menghancurkan segalanya? Alih-alih khawatir, wajah Yang Jintian justru bersemangat. Itu adalah efek darah naga petir yang mempengaruhi pikiranmu.
Binatang petir memang terkenal karena sifat buasnya. Karena tingkat fusi tubuhmu yang sangat tinggi, efek samping seperti ini wajar terjadi. Tapi tenang saja, selama kau menjaga emosimu tetap stabil, tidak ada masalah. Seiring pertumbuhan kekuatanmu, efek samping ini akan memudar dengan sendirinya. Mendengar itu, Su Jingming tarik nafas lega. Syukurlah, aku tidak ingin emosi mengendalikan diriku sampai melakukan sesuatu yang kusesali. Yang Jin Tian memeriksa kondisi muridnya dengan penuh semangat. Kau seharusnya bersukacita. Fusi ini hampir sempurna. Tingkat penyerapanmu mencapai 98%. Lebih dari 20 murid yang pernah kulatih dalam Immortal Lightning Body, rekor tertinggi hanya 92%. Kau baru saja memecahkan rekor bertahun-tahun. Lu Ming pun tersenyum hangat. Selamat adik junior, siapapun yang berhasil menegakkan fondasi Immortal Lightning Body pasti akan menempuh jalan kultivasi yang lancar. Yang Jin Tian menambahkan, inilah seniormu, Lu Ming. Ia memiliki kemampuan puncak tingkat 3. Jika suatu hari kau menemui kesulitan dalam latihan, kau bisa menemuinya untuk meminta bimbingan. Su Jingming segera memberi salam hormat dan Lu Ming membalas dengan senyum ramah. Aku belum menyiapkan hadiah pertemuan. Jadi sebagai gantinya, akan kutransfer sejumlah kredit yang sudah kukumpulkan. Sifat Lu Ming memang lembut, dan ia selalu menepati kata-katanya. Melihat sang guru tidak melarang, bahkan memberi anggukan tipis, Su Jingming segera memberikan nomor identitas pelajarnya. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar dengan notifikasi masuk. Akun mahasiswanya bertambah 200 kredit. Sebanyak ini, Su Jingming sempat terkejut. 200 kredit setara dengan 2 juta rupiah. Untukku hanya 200 kredit, bukan apa-apa. Lu Ming melamba-lambaikan tangan santai. Yang Jin Tian terkekeh puas. Seorang senior memang harus memperhatikan adik-adiknya. Kelak saat kau punya junior, kau juga harus menyiapkan hadiah pertemuan seperti ini. Iya Sifu, saya mengerti. Su Jingming angguk. Dengan satu gerakan tangan, wajah Yang Jin Tian menunjukkan sedikit lelah. Kau baru saja menyelesaikan fondasi. 5 hari tanpa makan dan minum pasti membuat tubuhmu kelelahan. Pulanglah, beristirahatlah dengan baik. Kembali besok. Aku akan menyuruh senior Lu membimbingmu mempelajari teknik tinju dan tombak. Tidak ingin mengganggu lebih lama, Su Jingming berpamitan dengan penuh hormat, lalu meninggalkan villa. Villa Su Jingming terletak di distrik asrama mahasiswa nomor 3, rumah nomor 32. Di ruang tamu lantai 1, seorang mahasiswa tengah bersandar di sofa sambil bermain game. Begitu mendengar ada orang masuk, pemuda itu segera menoleh. Saat melihat Su Jingming, matanya berbinar. Kau pasti teman sekamarku kan? Senang berkenalan. Namaku Lu Wentao. Salam kenal. Senang berkenalan juga. Namaku Su Jingming. Jawabnya ramah. Su Jingming, maksudmu peraih nilai tertinggi Subprovinsi Jiangnan? Raut wajah Wentao langsung menunjukkan keterkejutan. Reaksi itu membuat Su Jingming sedikit heran. Kau mengenalku? Tentu saja. Wentao tertawa sambil berjalan mengelilinginya. Panggil saja aku ensiklopedia berjalan. Aku hafal semua data mahasiswa baru tahun ini. Biasanya aku tak akan repot-repot mengecek berkas orang lain. Tapi performamu terlalu mencolok. Jadi, ku pelajari sedikit. Juara Provinsi Jiangnan, aku tak menyangka bisa sekamar denganmu. Oh iya, benarkah kau berasal dari desa miskin di Jiangcheng, Kabupaten Jian? Dan saat ujian masuk, kau baru saja membangkitkan kemampuanmu. Tapi kekuatanmu sama sekali tidak terasa seperti peringkat E. Sifat Lu Wentao memang ceria dan mudah akrab. Warau baru bertemu, ia sudah menepuk dahu Su Jingming akrab sambil melempar pertanyaan demi pertanyaan. Alih-alih terganggu, Su Jingming justru menahan senyum tipis. Dalam kehidupan sebelumnya, aku tumbuh di panti asuhan. Tak seorang pun pernah mengadopsiku. Aku tidak pernah merasakan arti sebuah rumah. Hanya ketika bersekolah, aku akhirnya memiliki teman. Masa-masa paling bahagia dalam hidupku adalah saat kuliah. Mengobrol dan bermain game bersama mereka setiap hari. Lalu aku melanjutkan magister dan doktor. Siapa sangka, setelah mabuk pada malam pesta kelulusan, aku terbangun di dunia ini. Bahkan setelah berinkarnasi, aku masih seorang yatim piatu. Tapi sekarang, setidaknya aku punya teman sekamar. Mungkin aku tidak akan terlalu kesepian lagi. Dari percakapan itu, Su Jingming juga tahu bahwa Lu Wentao berasal dari Provinsi Sichuan. Ia berhasil menempati peringkat ke-20 besar. Ia memiliki kemampuan psychic dengan peringkat A- dan memilih jurusan Martial Dao Major. Dengan penuh semangat, Lu Wentao berkata, "Suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi seorang komandan militer. Aku akan memimpin jutaan pasukan untuk melenyapkan setiap binatang buas di Blue Star." Nada bicaranya dipenuhi kebanggaan. Setelah mereka berbincang cukup lama, Su Jingming menyadari waktu telah mendekati tengah hari. Baiklah, kita sudah cukup berbicara. Aku akan pergi sebentar ke Martial Hall. Martial Hall? Boleh aku ikut? Aku belum pernah ke Martial Hall universitas ini, tanya Lu Wentao penuh antusias.
Tak lama kemudian, keduanya tiba di Marshall Hall. Lu Wentao langsung terkesima, matanya tak henti berkeliling. Jadi, ini tanda Marshall Hall Universitas Kemampuan Modu? Wah, ramai sekali di dalam. Suara percakapan riuh memenuhi udara. Haha, akhirnya aku menguasai teknik tingkat 4 Blazing Sunfire. Lalu apa? Kau tetap tidak bisa menembus kulit logamku. Kalian semua bukan tandinganku. Begitu aku memperbesar tubuh 3 kali lipat, sekali tebas saja cukup untuk menempelkan kalian ke dinding. Eva yang menemani mereka mulai menjelaskan. Ini adalah arena bela diri umum. Hala utama dapat menampung hingga 300 orang berlatih secara bersamaan. Semua dinding ditempa dari alloy tingkat 4 yang dipadukan dengan memori metal, jadi tak perlu khawatir akan rusak oleh kemampuan atau teknik. Ia menambahkan, kalau kalian mau, tersedia juga ruang berlatih privat. Tapi suasana di sini biasanya sudah cukup memandai. Lantai di bawah kaki mereka bergetar akibat intensitas latihan. Lu Wentao bergumam pelan. Ya ampun, apa mereka semua sedang adu kuat? Bising sekali. Oh iya, Eva, tiang-tiang itu untuk apa? Eva menjelaskan cepat. Itu adalah papan peringkat tantangan kekuatan. Ada 5 daftar sesuai dengan tingkat kemampuan, mulai dari level 1 hingga 5. Mau coba? Kalau berhasil masuk 3.000 besar, kalian akan mendapat 50 poin kontribusi. Mendapat hadiah hanya dengan masuk 3.000 besar? Kedengarannya mudah. Lagi pula, jumlah mahasiswa di sekolah ini hanya sekitar 4.000 orang. Biar aku coba dulu. Lu Wentao langsung melangkah ke tengah aula. Eva mengingatkan, kamu hanya perlu menggesek kartu pelajarmu pada pilar untuk memulai tantangan. Tapi ingat, tidak boleh menggunakan kemampuan atau teknik bertarung, hanya kekuatan fisik murni. Lu Wentao mengangguk, lalu menggesekkan kartu pelajarnya pada sensor di pilar pertama. Selamat datang Lu Wentao, nomor mahasiswa 203,71256. Tantangan kekuatan dimulai. Semua mari beri semangat. Pengumuman yang nyaring itu membuat Lu Wentao terkejut. Suaranya begitu keras sehingga langsung menarik perhatian banyak orang. Ada yang menantang. Hahaha. Melihat auranya pasti baru tingkat menengah level 1. Pasti mahasiswa baru. Wah, ini bakal menarik. Tawa dan tatapan menggoda menyebar di seluruh aula. Di tengah-tengah, Lu Wentao sempat membeku. Ia tak menyangka akan sepublik ini, namun tak ada jalan mundur. Menghela nafas dalam-dalam, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantamkan pukulan terkuat ke plat target. Boom! Dentuman berat menggema, plat metal itu bergetar hebat. Lu Wentao menghembuskan nafas panjang. Merasa puas, ia yakin bisa menembus 3.000 besar. Namun suara pengumuman kembali terdengar. Awalnya penuh semangat, lalu berakhir kecewa. Tingkat kekuatan 476 kg. Sayangnya peringkatmu lebih dari 100.000. Wajah Lu Wentao seketika membeku. Apa? Bukannya jumlah mahasiswa hanya 4.000-an? Ia segera menyadari, papan peringkat itu tak hanya mencatat mahasiswa aktif, tapi juga para alumni dari tahun-tahun sebelumnya. Tak heran, semua orang menatapnya dengan tatapan mengejek. Mereka memang menunggu tontonan. Tawa pun pecah. Hahaha, lebih dari 100.000. Konyol sekali. Hahaha, saat aku masih menjadi mahasiswa baru, skorku tak serendah itu. Lihat wajahnya, merah seperti monyet, benar-benar pemula. Su Jingming segera menghampiri dan berkata dengan tenang. Jangan pedulikan mereka, kau pengguna kemampuan psikik, kekuatan fisik memang bukan keunggulanmu. Lu Wentao hanya tertawa kanggung. Terima kasih sudah menghiburku, bagaimana kalau kau coba? Pasti kau lebih kuat daripadaku. Su Jingming mengangguk, tertarik untuk menguji kekuatannya sendiri. Ayo, demi kehormatan asrama kita, seru Lu Wentao penuh semangat ketika Su Jingming menggesekkan kartu pelajarnya. Selamat datang Su Jingming, nomor mahasiswa 203,71,24. Tantangan kekuatan dimulai. Semua mari beri semangat. Lagi ada yang menantang. Haha, sepertinya malah lebih lemah dari yang barusan. Tingkat rendah level 1, kalau bisa menembus 400 kg saja sudah bagus. Tunggu, nama itu terdengar familiar. Para penonton jelas tidak menaruh harapan pada Su Jingming, namun ia sama sekali tidak terpengaruh. Dengan tarikan nafas panjang, ia memusatkan seluruh darah dan energi Qi di tubuhnya. Sikapnya tegap, pinggangnya menjadi pusat tenaga, tubuhnya berputar, lalu lengannya melepaskan pukulan secepat anak panah meluncur dari busur. Pukulan itu menabrak plat metal dengan kekuatan mengerikan. Crash! Suara ledakan keras bagikan palu mahar menghantam baja, menggema di seluruh aula.